Sejak kecil, gadis itu sangat menyukai mandi bersama ular tanpa mengenakan sehelai benang pun. Ketika ayahnya mengetahui hal ini, agar putrinya berhenti dari kebiasaan anehnya, ia bahkan tega membunuh semua ular di radius ratusan mil. Namun, pada malam hari saat ia membunuh ular-ular itu, ayahku justru dipatuk ular hingga mati di dalam lubang jamban. Dan sejak hari itu, aku mulai mengalami demam tinggi. Sisik ular tiba-tiba tumbuh lebat di lenganku. Para tetua desa mengatakan bahwa ayahku telah membuat marah dewa ular di gunung karena membunuh ular-ular itu. Itulah sebabnya keluargaku terkena kutukan. Karena tidak ada pilihan lain, kakekku pergi ke kuil dewa rubah di kaki gunung. Dan memohon seuntai lonceng tembaga merah untuk diikatkan di pergelangan kakiku. Berkat itu, nyawaku terselamatkan. Demamku turun dan sisik ular di tubuhku juga mulai menghilang. Awalnya kupikir mimpi buruk ini telah berakhir, tetapi tepat di hari ulang tahunku yang ke-19, sisik ular tiba-tiba muncul kembali di punggung tanganku. Malam itu juga, beberapa ular masuk ke dalam selimutku, dan terus menggesek-gesekkan tubuh mereka ke pangkal pahaku. Meskipun aku masih perawan, aku tahu apa artinya semua ini. Namun, kakekku telah meninggal, dan tidak ada lagi yang bisa memohonkan seuntai lonceng baru untuk melindungiku. Melihat itu, nenekku segera membawaku untuk menemui dukun terkenal, Huang Po. Tapi Huang Po hanya melirikku dan langsung terkejut. Dia berulang kali menolak untuk menangani masalah ini dan menyuruh kami mencari bantuan di tempat lain. Namun, akhirnya dia luluh oleh permohonan nenekku, dan setuju untuk meramalku. Anehnya, 3 kali aku mengambil lot, semuanya adalah lot kematian. Hingga dengan tangan gemetar, aku mengambil lot keempat, tiba-tiba berubah menjadi lot terbaik. Melihat itu, Huang Po mengatakan aku mungkin masih memiliki secercah harapan. Tetapi lot ini terlalu aneh dan dia tidak bisa menafsirkannya. Dia perlu bertanya pada leluhurnya. Setelah mengatakan itu, dia membawa aku dan nenekku ke ruang pemujaan di rumahnya. Di arah selatan ruang pemujaan terdapat sebuah tablet peringatan, dengan tulisan kakek besar Huang Xian. Huang Po berjalan ke tablet, menyalakan beberapa dupa kuning, lalu membungkuk di depan tablet tersebut. Kemudian, dia menyebutkan tanggal lahirku, dan merapalkan beberapa kata seperti nasib gadis ini tergantung pada lot ini, sulit ditafsirkan. Akhirnya, dia menancapkan dupa kuning di atas meja altar. Siapa sangka, begitu dupa ditancapkan, sesuatu merayap dari bayangan di kakinya, dan naik ke tubuhnya. Seketika, seluruh tubuhnya bergetar. Kepalanya tiba-tiba menoleh dan menatap kami. Lehernya mengeluarkan suara gemeretak seperti tulang yang patah. Matanya berubah menjadi seukuran biji kacang hitam. Sudut mulutnya membentuk senyuman aneh. Dengan suara serak, dia berkata, "Terlilit hutang ular, bersisik ular, harus bayar hutang. Kalau tidak, mati." Nenekku bertanya dengan cemas, "Dukun, bagaimana cara membayar hutang ini? Hutang ular bukan urusan saya. Tanyakan pada leluhur mereka." Nenekku masih ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Huang Po bergetar lagi dan kembali normal. Sambil menggosok keningnya, dia berkata, "Kalian juga sudah dengar, leluhurku bilang keluarga Su harus membayar hutang. Tapi bagaimana caranya? Bukan dia yang menentukan." Nenekku segera bertanya, "Lalu siapa yang memutuskan?" Dukun itu menjelaskan, "Hutang ular harus ditanyakan pada Dewa Chang. Dewa Chang adalah Dewa Liu." Dukun itu berkata sambil membakar dupa lagi. Lalu dia mengambil segenggam abu dupa dan menaburkannya di atas meja. Abu dupa bergerak tanpa angin. Tak lama kemudian, abu itu membentuk sebuah nama. Wajah dukun itu berubah drastis. Bibirnya bergetar. Dewa Chang yang menguasai daerah ini bukan orang yang mudah dihadapi. Kalian harus siap mental. Aku mengangguk. "Dukun, silakan bertanya." Melihatku setuju, dukun itu menjentikkan jarinya dan membaca mantra. Lalu dia berlutut menghadap timur dan terus bersujud. Bersujud sampai dahinya berdarah. Dupa yang menyala tiba-tiba padam. Dukun itu pun berhenti bersujud. Dia berteriak, "Menyambut Tuan Bai." Nenek segera menekanku untuk ikut berlutut. Bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba aku merasa sangat panik. Ruangan itu terasa dingin, dan dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang mengawasiku. Keluarga Su berutang. Hari ini, dengan berani saya bertanya pada Tuan Bai, "Bagaimana utang ini harus dibayar?" Dukun itu bertanya. Kemudian, terdengar suara dari sudut ruangan yang gelap. "Nyawa dibayar nyawa." Nenek menangis dan berkata, "Seluruh keluarga Su akan mati. Ambillah nyawa saya, wanita tua ini. Tapi biarkan gadis ini hidup." Aku segera menarik nenek dan memintanya untuk tidak berbicara sembarangan. Namun, suara itu terdengar lagi. "Tidak mati juga boleh, tapi berapa banyak nyawa yang terutang, harus dibayar kembali. Berapa banyak orang yang telah mati di keluargamu? Hitunglah. Berapa banyak ular yang telah kalian bayar? Sedangkan sisanya, biar wanita ini mengandung anak ular untuk membayarnya. Berapa banyak yang dibunuh saat itu? Sekarang lahirkan sebanyak itu." Nenek langsung tercengang, lalu dia berkata dengan gemetar, "Tuan Bai, cucuku sudah bertunangan. Perjanjian ini tidak bisa dilanggar. Jika dilanggar, dia tidak akan hidup." Mendengar ini, aku malah bingung. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bertunangan. Dukun itu juga mengangkat kepalanya dan menatapku dengan terkejut. Dia sepertinya memberi isyarat padaku dan nenek.
meminta kami untuk tidak berbicara sembarangan. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun. Suara sisik ular bergesekan di lantai tiba-tiba terdengar. Tapi aku tidak melihat ular di dalam ruangan. Hatiku mulai gelisah. Tiba-tiba, suara gesekan itu berhenti di belakangku. Ekor ular yang dingin tiba-tiba melilit pergelangan kakiku. Kemudian suara lonceng terdengar dari pergelangan kakiku. Suara itu juga terdengar dari belakangku. Bagus, bagus, bagus. Pantas saja keturunan keluarga Su banyak yang mati dan terluka. Tapi kau bisa hidup sampai usia 18 tahun. Ternyata kau bertunangan dengan rubah itu. Aku terkejut. Ku tidak mengerti apa yang dia katakan. Karena kau sudah meminta perlindungan orang lain. Mengapa kau bertanya padaku? Ekor ular itu tiba-tiba mengencang. Pergelangan kakiku sakit sekali. Suaranya terdengar mengancam. Ku berikan kau satu kesempatan terakhir. Bayangan ular yang melilit berkerumun di pikiranku. Ular-ular itu saling berjalin. Rasa mual menyergapku. Lalu aku berseru, tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa melahirkan ular? Dukun beranak itu tiba-tiba bersujud dan berkata dengan gemetar, ampun, Tuan, anak ini tidak tahu apa-apa. Kemudian terdengar suara tawa dingin. Ekor ular yang melilit pergelangan kakiku menghilang. Suhu ruangan pun kembali normal. Tapi dupa yang padam tadi, tiba-tiba patah menjadi dua. Dukun beranak itu terduduk di lantai. Gawat, gawat. Siluman ular murka, lalu dia menunjukku dan nenek sambil berteriak. Kalian berdua cepat pergi dari sini. Aku tidak mau bernasib sial bersama kalian. Aku dan nenek praktis diusir. Setelah sampai di rumah, nenek tampak lebih tua. Aku pun menanyakan hal yang kupendam sepanjang jalan. Nenek, apa maksudnya aku dijodohkan dengan rubah? Nenek menatap lonceng merah di pergelangan kakiku. Panwan, lonceng di kakimu ini disebut lonceng perunggu kesturi merah. Kakekmu mendapatkannya dari siluman rubah. Aku menatap nenek dengan terkejut. Jadi, kakek meminta siluman rubah untuk melindungiku, lalu kenapa kita masih pergi ke dukun beranak itu? Nenek memotong ucapanku. Tanpa lonceng ini, kau pasti sudah meninggal seperti anak-anak keluarga Su lainnya. Tapi lonceng ini hanya bisa melindungimu sampai usia 18 tahun. Soal perjodohanmu dengan siluman rubah, aku tidak tahu, hanya kakekmu yang tahu. Yang ku tahu, kita tidak boleh mengingkari janji dengan makhluk gaib. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaanku saat ini. Aku hanya bisa menghibur nenek dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkannya. Istirahatlah yang nyenyak malam ini. Besok adalah hari ulang tahunku. Aku ingin dia bahagia. Nenek diam saja. Malam itu dia tetap ingin tidur denganku di kamar yang sama. Aku tidak bisa menolaknya. Akhirnya kami tidur bersama di ranjang yang sama. Mungkin karena ada nenek di sampingku. Tidurku tidak terlalu nyenyak. Lewat tengah malam, aku mendengar suara seperti sesuatu yang kosong. Lalu ku dengar suara ketukan. Sepertinya ada yang mengetuk jendelaku. Tapi ketika aku melihat keluar jendela, tidak ada apa-apa di luar. Aku membuka selimut dan menyoroti lantai dengan ponselku. Tiba-tiba aku merasa seperti melihat sesuatu berkilau di lantai. Teringat kejadian siang tadi. Aku panik. Aku turun dari tempat tidur. Aku memakai sepatu dan menyoroti sekeliling ruangan dengan ponselku. Tidak ada apa-apa di lantai. Aku lega. Mungkin aku hanya salah lihat. Mungkin itu hanya suara angin dari jendela. Aku kembali berjalan pelan-pelan ke tempat tidur. Tiba-tiba suara ketukan di jendela terdengar lagi. Aku mendengarnya lebih jelas. Ini bukan suara angin. Ada sesuatu yang mengetuk jendelaku. Saat aku melihat ke jendela, sepasang mata merah menatapku. Aku berteriak sambil melompat ke tempat tidur, mencoba membangunkan nenek. Tapi saat aku membuka selimut, aku menyentuh sisik ular yang dingin. Nenek, ada ular di kamar. Aku panik dan bergegas menyalakan lampu. Tapi saat lampu menyala, ruangan sudah dipenuhi lebih banyak ular. Mereka terus masuk ke dalam kamar dan memenuhi lantai. Aku berteriak dan melompat kembali ke tempat tidur, melemparkan ular-ular yang ada di tempat tidur ke bawah. Tapi semakin banyak ular yang mulai merayap ke tempat tidur. Aku dan nenek berusaha keras, memukul mereka dengan bantal. Tapi ular-ular itu seperti tak ada habisnya. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan menerjang kami. Nenek yang pertama kehabisan tenaga. Seekor ular menggigit tangannya. Tiba-tiba tempat gigitan itu menghitam. Aku sadar ular-ular ini berbisa. Mataku langsung memerah. Aku ingin mengusir semua ular dan melindungi nenek. Nenek tersenyum pahit dan terduduk kembali di tempat tidur. Wajahnya semakin pucat, tak bisa dihindari lagi, melihat lautan ular yang padat. Aku menangis menghadap pintu. Aku tahu kau datang malam ini. Aku setuju untuk mengandung anak ular. Oke, gerombolan ular berhenti bergerak. Ular-ular yang menerjangku dan nenek mundur. Gerombolan ular di pintu tiba-tiba memberi jalan. Sesosok putih muncul di sana, dengan mata merah. Aku berkata dengan geram, aku setuju untuk mengandung anak ular. Tapi bisakah kau tolong nenekku? Melihat napas nenek semakin lemah dan ekspresinya semakin kesakitan, hatiku terasa dingin, memikirkan bahwa aku harus menyaksikan keluarga terakhirku meninggal di depanku. Pandanganku kabur karena air mata. Pria itu tiba-tiba mengisyaratkanku. Kemari, aku terlalu takut untuk mendekatinya. Tiba-tiba lautan ular memberi jalan. Pria berbaju putih itu berjalan ke arahku. Dia meraih lenganku dan menarikku dari tempat tidur.
Dia mengabaikan perlawananku, dan mengangkatku, melemparkanku ke tempat tidur di kamar lain. Dia menatapku dari atas. Aku memberimu kesempatan ini. Aku akan menyelamatkan nenekmu, dan kau akan mengandung anak ular sebagai gantinya. Tatapannya jatuh ke pergelangan kakiku. Lonceng itu sudah tidak berfungsi, tapi aku sudah terbiasa memakainya setiap hari, dan tidak melepasnya. Dia menariknya dengan satu tangan. Mata ini penuh amarah. Rubah sialan itu. Dia pikir dia siapa? Saat aku kesakitan, dia menyusupkan tangannya ke dalam gaun tidurku. Kulitnya dingin, tidak seperti manusia biasa. Tangan itu membelai setiap inci kulitku, dari bawah ke atas, dari paha hingga ke tempat yang lebih dalam, membuatku gemetar tanpa sadar. Aku panik dan gemetar, mencoba menghindar, tapi dia menahanku erat-erat. Bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Tiba-tiba pikiranku kosong, hanya merasakan kesemutan di bawah sana, hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Sampai dia benar-benar menindihku, aku tiba-tiba menyadari bahwa yang menindihku bukanlah manusia, melainkan seekor ular. Aku mulai meronta lagi, tapi kekuatannya yang mengerikan membuatku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa memalingkan wajahku, menutup mata dengan malu, tak ingin melihatnya, berdoa dalam hati agar semua ini cepat berlalu. Tangannya yang bebas tiba-tiba mencengkram daguku, memaksa aku untuk menatapnya. Suan, sekarang kau memohon padaku, tapi dengan sikap seperti ini, aku merasa jijik dan tak berani membuka mata untuk melihatnya. Dia diam saja, cengkeramannya di tanganku semakin kuat. Gerakan selanjutnya tidak selembut sebelumnya, sama sekali tidak mempedulikan perasaanku. Rasa sakit membuat air mataku berlinang, ingin berteriak, tapi tenggorokanku seperti tersumbat kapas. Hanya bisa mengerang pelan. Rasa sakit di bawah membuatku ingin mati-matian, melarikan diri dari ruangan ini. Tapi mataku juga terasa perih. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan keanehan di mataku. Aku bahkan tidak bisa menangis keras. Malam itu, aku sama sekali tidak tahu kapan aku pingsan. Ketika aku bangun keesokan harinya, ruangan itu dipenuhi aroma amis ular yang samar, dan juga bekas-bekas keintiman. Badanku terasa sakit semua. Aku berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memaksakan diri untuk bangun dan melihat nenek. Luka di punggung tangannya sudah memudar warnanya, tapi dia masih pingsan. Aku mengisi bak mandi dan berendam di dalamnya, menangis tanpa suara. Siang harinya, aku berganti pakaian panjang untuk menutupi bekas-bekas di tubuhku, dan pergi ke rumah Dukun Huang. Dukun Huang terkejut melihatku masih hidup. Aku mengabaikan tatapannya dan bertanya, "Dukun Huang, nenekku digigit ular tadi malam. Racunnya sudah hilang, tapi dia masih pingsan. Bisakah Anda membantunya?" Mendengar ceritaku tentang gigitan ular, ditambah bekas-bekas di leherku yang sulit disembunyikan, dia sudah mengerti semuanya. Dukun Huang menggelengkan kepalanya. "Nak, nasi sudah menjadi bubur. Jangan tanya aku lagi. Jika tak ada halangan, dia akan kembali malam ini. Lebih baik kau tanyakan tentang nenekmu padanya." Aku masih ingin bertanya, tapi Mak Comblang melambaikan tangannya. "Pergi." Dewa Chang itu pemarah. Aku juga tidak ingin cari masalah. Mak Comblang sudah memutuskan untuk tidak ikut campur lagi urusan keluargaku. Aku hanya bisa pulang. Setelah makan siang, aku berbaring di tempat tidur, dan tertidur lagi. Entah berapa lama aku tidur. Aku terbangun karena sakit mata. Aku menutupi mataku. Rasanya bola mataku seolah mau copot. Sepertinya mataku sudah mulai sakit sejak tadi malam. Apa aku juga digigit ular tanpa kusadari? Mataku terus berair karena sakit. Penglihatanku pun jadi kabur. Saat kututup mata, kelopak mataku terasa terbakar. Saat kubuka, bola mataku terasa seperti ditusuk jarum saat terkena udara. Aku ingin turun dari tempat tidur untuk mencari es batu di kulkas. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Suaranya sangat pelan dan berhenti di depan pintu. Aku tahu itu bukan nenek. Pasti orang yang semalam itu. "Keluarlah kalau sudah bangun." Suaranya datar. Aku tanpa sadar menarik selimutku. "Apa yang kau inginkan?" Dia berkata dari luar pintu. "Agar sisa keluarga Su kalian tetap hidup. Jadilah muridku." Aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba berkata begitu. "Sisa keluarga Su, apa maksudmu?" Sambil memegangi mataku, aku bertanya lagi. Mataku menjadi seperti ini. "Apa kau sudah tahu? Keluarga Su punya hutang." Balasannya tidak hanya menimpa keturunan keluarga Su, tapi semua orang dari keluarga Su tidak akan bisa lolos nantinya. "Soal matamu, karena kau terlahir tanpa pupil, mata itu bukanlah milikmu." Aku bingung. Bukan mataku, lalu mata siapa? Saat aku ingin bertanya lagi, dia berkata dengan tidak sabar, "Keluarlah kalau sudah selesai bertanya." Akibat membuatnya marah tadi malam masih kuingat jelas. Aku tidak ingin membuatnya marah lagi. Jadi aku memakai jaket tipis dan membuka pintu. Saat aku keluar, dia sedang menulis sesuatu di meja. Melihatku, dia meletakkan penanya dan berkata, "1 ruangan bersih, 3 papan kayu bersih. Tempelkan ketiga kertas ini, hadap ke timur. Nyalakan dupa setiap tanggal 1 dan 15. Persembahkan ayam, bebek, dan ikan segar setiap hari." "Kenapa aku harus jadi muridmu?" Aku bertanya sambil menahan sakit mataku. "Kau cocok, dan aku butuh ini untuk berlatih." Nadanya tidak terdengar semarah kemarin. Sangat datar. "Dan, kalau kau tidak menjadi dukun,
matamu tidak akan bisa beradaptasi, dan kau pasti akan mati dalam setahun. Dan jika kau mati, urusan hutang janin ular belum selesai, dan seluruh keluargamu juga tidak akan selamat. Membayangkan aku, seorang gadis biasa, kehilangan keperawananku di malam sebelum ulang tahunku yang ke-19, dan di hari ulang tahunku diberitahu kalau aku tidak menjadi dukun, aku tidak akan bisa hidup. Hidupku yang indah ini dihancurkan oleh seekor ular. Saat itu aku benar-benar ingin menyerangnya, dan bertarung mati-matian dengan ular di depanku ini. Tapi memikirkan nenek yang masih koma, dan kerabat keluarga Su lainnya, aku hanya bisa menahan emosiku, dan menyetujuinya. Dia mengamatiku sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dahiku dengan kipas lipat. Aku mundur kesakitan, tapi menyadari mataku sepertinya tidak sakit lagi. Setelah merasakan sensasi dingin mengalir ke mataku, penglihatanku berangsur-angsur menjadi jelas. Aku menggosok mataku, dan untuk pertama kalinya melihat dengan jelas wajah Changxian ini. Mata Peach Blossom, pupil matanya agak terang, wajahnya sangat tampan, para bintang di drama televisi. Juga seperti ini, saat aku tertegun, dia berkata, besok sebarkan berita, mulai terima klien, nenekmu akan bangun 7 hari lagi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi asap putih dan menghilang. Aku pergi ke meja, dan melihat 3 lembar kertas itu. Ketiga kertas itu berwarna merah, dan di kertas yang berada di tengah tertulis 2 karakter, dengan tinta hitam yang kuat dan tegas. Baizong, di timur laut, biasanya ada 3 tablet roh untuk memuja dewa rumah tangga. Nama roh ditulis di tablet, dan tablet harus menghadap ke arah gunung. Di mana roh itu berada, ini adalah pengetahuan umum yang kudapat sejak kecil. Kupikir menjadi dukun juga sama. Jadi, Baizong pastilah namanya. 2 lembar kertas lainnya juga bertuliskan 2 nama, Bai Liu dan Bai Huai. Aku tidak tahu siapa mereka, dan tidak terlalu memikirkannya. Esokan paginya, aku pergi untuk memuja ketiga tablet kayu itu sesuai permintaannya. Aku baru saja selesai membereskan semuanya dan sangat lelah, ketika seorang wanita parubaya mengetuk pintu dan berteriak, "Dukun Su, apa kau di sana? Tolong selamatkan menantuku, Ku Liu Fen dari desa teratai sebelah. Menantuku baru-baru ini diganggu oleh makhluk halus, dan sangat menderita. Kumohon, ikutlah denganku untuk melihatnya." Aku sedikit mengernyitkan dahi. Desa teratai kalian punya dukun sendiri. Kenapa kau pergi jauh, mencariku? Bukannya dia? Rona malu muncul di wajah wanita parubaya itu. "Bibi Su, menantuku semalam bermimpi ular kecil, dan menyuruh kami untuk menemuimu." Mendengarnya menyebut ular, aku langsung mengerti. Lalu aku kembali ke papan kayu itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memanggil Bai Chong. Aku menyalakan dupa, meniru nenek Huang dan bersujud beberapa kali. Tapi tidak ada perubahan di sekitar. Aku sedikit kecewa. Tiba-tiba, sesuatu memukul bagian belakang kepalaku. Bai Chong berdiri di belakangku dengan wajah cemberut. "Untuk memanggil roh penjagamu, kau harus menyalakan dupa dan menyebut namanya dalam hati." "Siapa yang mengajarimu untuk bersujud?" Aku menggigit bibirku, menghindari tatapannya. "Seseorang bernama Li Fen dari desa teratai datang menemuiku." "Kau yang menyuruhnya datang?" "Nenek Huang dari desa teratai tidak mau menerimanya. Jadi kau yang datang." "Keluarga itu diganggu oleh sesuatu yang jahat. Nenek Huang dari desa teratai tidak berani mengurusnya. Mulai sekarang, kau hanya menerima kasus yang berbahaya, kasus yang tidak berani diurus orang lain." Aku sangat ketakutan, mengira dia bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa menangani kasus seperti itu? Dia melirikku dengan dingin. "Aku roh penjagamu, aku yang memutuskan." Setelah itu, Bai Chong berubah menjadi ular putih. Perlahan mengecil dan melilit pergelangan tanganku, menggigit ekornya sendiri seperti gelang perak. Lalu aku mengikuti Li Fen ke desa teratai di sebelah. Tapi sejak memasuki rumahnya, aku merasa tidak nyaman. Bukan sugesti, tapi aku merasa sangat tidak tenang. Aku berkata dengan santai, "Rumahmu ini agak aneh." Li Fen mengangguk-angguk. "Sejak menantuku sakit, keluargaku terus-menerus mengalami nasib buruk. Suamiku kakinya patah saat bekerja di ladang, dan bisnis anakku selalu rugi." Mendengar itu, aku merasa dejavu. Mungkinkah keluarga ini juga telah melakukan sesuatu? Dan mendapat balasannya, Li Fen membawaku ke kamar menantunya. Wanita yang terbaring sakit di tempat tidur. Tampaknya tidak jauh lebih tua dariku. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Dia tampak seperti dicekik hingga sulit bernapas. Ruangan ini gelap, dan saat aku masuk, aku merasa semakin dingin. Masalahnya pasti ada di sini. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri. Jadi aku meminta Li Fen untuk keluar. Setelah Li Fen pergi, suara Bai Chong terdengar di kepalaku. "Lihat baik-baik dengan matamu." Aku mengedipkan mata dengan keras. Tapi aku tetap tidak bisa melihat apapun dari wanita itu. Tiba-tiba terdengar suara Bai Chong yang kesal. "Bodoh, aku menyuruhmu melihat kakimu. Benda-benda kotor itu mulai merayap ke tubuhmu." Aku sangat terkejut. Aku melihat sekeliling dan ke bawah kaki. Di ruangan ini hanya ada seorang wanita sakit. Tidak ada yang lain. "Aku tidak akan menolongmu sampai kau melihat mereka dengan jelas." Bai Chong berkata dengan ringan. Dia tampaknya tidak berniat membantuku. Sama sekali tidak berniat membantuku. Aku menyentuh pergelangan tanganku. Dia telah melepaskan pergelangan tanganku dan menghilang. Tiba-tiba,
Tawa anak-anak terdengar di ruangan itu tanpa peringatan. Aku merinding dan segera mundur. Tiba-tiba aku menyadari kakiku terasa sangat berat. Seperti ada beban yang terikat di sana. Aku berbalik dan meraih gagang pintu. Setelah memutarnya 2 kali, aku menyadari pintu itu tidak bisa dibuka. Wanita di tempat tidur itu bergerak. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencekik lehernya sendiri. Lalu dia menoleh menghadapku. Suaranya serak dan histeris. Tolong aku, tolong aku. Aku bahkan lebih ingin menangis darinya. Aku bisa merasakan sesuatu merayap di kakiku, merayap di sepanjang pahaku sampai ke dadaku. Tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Jangankan menyelamatkannya, aku sendiri dalam bahaya. Aku memanggil Bai Chong, tapi dia tidak menjawab, dan aku mulai kesulitan bernapas. Aku nekat, dan mulai meraba-raba tubuhku. Dan aku benar-benar meraba sesuatu dengan mata tertutup. Rasanya seperti sepasang tangan kecil, yang mencekik leherku. Aku tiba-tiba membuka mata. Aku merasa melihat sesuatu yang berwarna abu-abu di depanku. Aku segera berteriak, "Bai!" Ada tangan yang mencekik leherku. Suara Bai Chong terdengar, "Lihat baik-baik, apa itu sebenarnya?" Napasku semakin sesak. Kali ini, pandanganku mulai kabur. Wanita di tempat tidur itu tiba-tiba jatuh dari tempat tidurnya, dan merangkak ke arahku sambil menangis. Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini. Aku tidak bisa menopang tubuhku." Dan perlahan meluncur ke bawah, bersandar di pintu. Saat itu, cekikan di leherku tiba-tiba mengencang. Karena rasa sakit, air mata mengalir deras dari mataku tanpa bisa kutahan. Saat itu, aku menyadari setelah air mata mengalir, pandanganku tiba-tiba menjadi jelas. Aku menatap 2 rongga mata kecil dan kosong, yang mengeluarkan darah hitam. Aku berteriak, "Anak kecil!" Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku dengan kuat. Tubuhku tersentak ke depan, cekikan di leherku langsung menghilang. 3 hantu anak kecil ada di dekatku. Semuanya tampak garang, mereka menyeringai dan ingin mendekatiku lagi. Bai Chong mengernyitkan dahi dan menendang. Wanita yang melakukan aborsi, bayi yang belum cukup bulan penuh dendam, dengan mudah berubah menjadi roh bayi yang menghantui ibunya. Untuk membalas dendam, aku mendongak, dan menemukan wanita yang merangkak ke arahku, memiliki hantu kecil yang menempel padanya. Jadi ada 4 hantu kecil di ruangan ini. Dia telah melakukan aborsi 4 kali. Bai Chong menyipitkan matanya, sepertinya dalam pandangan kalian manusia, ini hal yang biasa. Dia menunjuk ke 4 hantu kecil itu. Mereka semua perempuan. Aku terdiam, hanya merasa wanita di lantai ini juga bernasib malang. Dia jelas tidak jauh lebih tua dariku. Dan aku teringat saat pertama kali masuk, apa yang Li Fen katakan padaku. Merasa keluarga ini menuai apa yang mereka tanam. Aku akan mengajarimu sesuatu, kata Bai Chong sambil melambaikan tangannya. Hantu kecil yang menempel di leher wanita itu menjerit dan berguling-guling di lantai, seperti tersengat sesuatu yang panas. Wanita itu juga seperti kehilangan semua kekuatannya, dan pingsan lagi, tidak bergerak. Dia berdiri di dekat jendela. Wanita ini telah 4 kali aborsi, dihantui roh bayi, dan ruangan yang dia tinggali menghadap ke sisi yang teduh. Energi jahat tumbuh subur. Roh bayi yang seharusnya hanya membahayakan ibunya, bahkan tidak menyayangkan seluruh keluarga. Jika dibiarkan terus berlanjut, orang-orang ini hanya akan mati. Bai Chong berdiri di sana dengan dingin menatapku. Hal kecil seperti ini, aku tidak akan menanganinya. Kau telah mempersembahkan namaku dan kedua saudari itu di altar. Cukup sebut nama mereka dalam hati. Kau bisa memanggil mereka keluar. Aku segera menyebut nama Ziliu dan Bai Huai dalam hati. 2 ular kecil muncul di dekat kakiku. Ular kecil itu perlahan berubah menjadi sepasang gadis kembar. Mereka terlihat tidak lebih dari 10 tahun. Salah satu gadis itu tersenyum dengan mata melengkung, memberiku salam kuno. "Salam, Kakak Wan." Gadis ini sangat antusias, tapi yang di sebelahnya memasang wajah dingin, hanya menatapku, tanpa bicara. "Kakak Wan, namaku Ziliu, dia adikku, Zi Huai." Tapi dia tidak pandai mengusir roh jahat. "Lain kali kau ingin membereskan hal kotor, kau tidak perlu memanggilnya. Sekarang serahkan padaku." Aku menghela nafas lega, akhirnya ada yang bisa diajak bicara. Sebuah belati muncul di tangannya. Matanya berputar, tersenyum padaku. "Kakak Wan, menjauhlah." Ziliu berjalan menuju ke 4 hantu kecil itu dengan belatinya, seperti memotong semangka. Satu tebasan menusuk kepala mereka, darah hitam kental dan amis muncrat keluar. Aku mundur beberapa langkah, aku tidak lagi menganggapnya sebagai dewi yang ramah. Setelah ke-4 hantu kecil itu mati, mereka berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Kemudian Bai Huai datang ke sisi wanita itu. Dia tidak terlalu tinggi, tapi sangat kuat. Dia langsung mengangkat wanita itu kembali ke tempat tidur. Lalu dia mulai memeriksa kelopak mata wanita itu, dan memeriksa nadinya. Bai Chong sekali lagi berubah menjadi ular kecil, dan melilit pergelangan tanganku. Tak lama kemudian, Bai Huai berdiri dan dengan dingin berkata, "Dia akan hidup." Lalu dia dan Bai Liu menghilang. Kemudian aku memanggil Li Fen masuk, dan memberitahunya, bahwa hantu-hantu kecil yang mengganggu keluarganya telah musnah. Mendengar ini, dia langsung berseri-seri, dan berkata bahwa menantunya akhirnya melewati masa kritis ini, dan bisa melanjutkan keturunan. Mendengar ini, aku tertawa dingin dan berkata, "Kau tahu lebih baik dari siapapun.
Mengapa keempat arwah bayi ini mengganggu keluargamu? Aku peringatkan kau, jika kau terus memaksa menantumu untuk menggugurkan kandungan, seluruh keluargamu akan menerima balasannya. Hanya aku dan Huang Po yang menjadi dukun di sekitar sini. Jika kami berdua tidak mau membantu, lihat saja siapa yang akan kau cari nanti. Aku mengambil uang dan hendak pergi. Saat aku berbalik, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bokongku. Aku bergidik, dan menoleh. Ternyata putra Li Fen sedang menatapku dengan mata mesum. Nona dukun, katanya, istriku tidak berguna, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Nona dukun masih muda dan cantik, pasti belum menikah, kan? Bagaimana kalau, sebelum aku bisa menamparnya, Bai Chong di pergelangan tanganku melesat lebih cepat dariku. Bai Chong menggigit tangan putra Li Fen. Dia menjerit dan melompat mundur. Sementara Bai Chong, dengan cepat kembali melilit pergelangan tanganku. Dia berguling-guling kesakitan, meraung-raung. Luka gigitan kecil itu berubah warna dari ungu menjadi hitam. Dalam beberapa detik, seluruh tangannya menghitam. Aku terkejut dengan tindakan cepat Bai Chong, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Bai Chong di pergelangan tanganku bergerak lagi. Entah dari mana, seekor ular hitam besar muncul, dan langsung melilit pergelangan kaki Li Fen. Dia langsung tersungkur, melihat ular hitam yang mengancam di kakinya. Li Fen langsung kehilangan semua kesombongannya. Dia cepat-cepat tersenyum meminta maaf padaku. Aku merasa mereka sekeluarga orang-orang yang tidak masuk akal. Aku langsung berbalik dan pulang. Tak disangka, keesokan harinya, aku mendengar desas-desus di desa, bahwa aku adalah siluman wanita, yang memelihara sekelompok ular, dan bisa membunuh orang. Aku bahkan tidak perlu berpikir, untuk tahu siapa yang menyebarkannya. Pasti Li Fen yang menyebarkan gosip sebagai balas dendam. Kemarin aku baru saja pergi ke rumah Li Fen, dan tak lama kemudian tangan putranya jadi cacat. Buktinya jelas, untuk sementara waktu, pasti ada orang yang membicarakan aku. Dengan begini, untuk sementara waktu tidak akan ada orang yang datang memintaku untuk meramal. Aku ingin fokus merawat nenek selama waktu ini. Tapi malam itu, setelah tertidur, aku bermimpi aneh. Sepertinya aku berada di gunung. Gunung dengan pepohonan lebat, dan diselimuti kabut. Ku tersesat di gunung itu. Terus berputar-putar di hutan. Hutannya luas, tapi sangat sunyi. Bahkan tak ada suara burung. Aku sangat panik. Saat itu, tiba-tiba seseorang memanggil namaku. Wan Wan, suaranya lembut, datang dari tak jauh. Aku perlahan berjalan menuju arah suara itu, dan dengan cepat keluar dari hutan. Seorang pria dengan wajah yang tak kulihat jelas berdiri tak jauh. Dia memakai baju merah terang, yang terlihat seperti pakaian adat suku minoritas. Dan dia bertelanjang kaki. Dia sepertinya tersenyum, dan melambaikan tangan padaku. Aku perlahan berjalan ke arahnya, tapi saat aku hampir sampai di depannya, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Hanya ada satu bentakan keras yang kukenal. Suan, ku langsung terbangun. Saat membuka mata, napasku memburu. Bentakannya membuat jantungku berdebar kencang. Zizong berdiri di samping tempat tidurku. Satu tangannya menekan leherku, dan perlahan mengencang. Wajahnya terlihat sangat menakutkan. Aku perlahan menyentuh tangannya. Ada apa? Zizong menggertakkan giginya, sepertinya sedang menahan amarah. Dia menyuruhmu datang, lalu kau pergi. Aku baru menyadari, apa dia sedang membicarakan mimpiku barusan? Tapi bagaimana dia tahu apa yang kumimpikan? Suan, aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan biarkan rubah itu mendekatimu lagi.